Shalom, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Kita bertemu kembali pada Sabtu pagi, ibadah pagi. Semua kita sehat-sehat ya, itu harapan kami. Anak didik kami semuanya dimanapun kalian berada, kami mengajak kita bersama-sama mengikuti ibadah, melaksanakan ibadah pada pagi hari ini. Baiklah, sebelumnya ayo kita persiapkan seluruh hati dan pikiran kita, karena kita akan memasuki ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita saat teduh sejenak. Ayo mari saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, kita berdoa. Kami bersyukur untuk berkat-berkat dan anugerah Tuhan. Hari lepas hari selalu baru Tuhan berikan kepada kami. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Engkau memberikan kesehatan, hari yang baru hingga pada saat ini. Itu bukan karena kemampuan dan kehebatan kami, tapi karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kini kami datang menghampiri hadirat Tuhan melalui ibadah kami pada saat ini. Berkatilah setiap kami yang mengikutinya. Berkati juga ibadah kami ini supaya menjadi berkat bagi kami semua. Kami berdoa untuk orang tua kami dengan segala aktivitas dan kegiatannya setiap hari. Mari Tuhan tambah-tambahkan berkat yang dari surga. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk hamba Tuhan yang akan menaburkan firman Tuhan nantinya. Mari urapi beliau, pakai beliau lebih berhikmat dan bijaksana menuturkan kebenaran firman Tuhan, sehingga hari lepas hari kami semakin memahami isi hati dan kehendak Tuhan untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Kami serahkan rangkaian ibadah kami awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Tuhan Yesuslah yang memberkati kami semua. Dalam namamu kami berdoa. Amin. Ayo kita semua bangkit berdiri. Mari kita yakini bahwa kita boleh ada pada saat ini. Itu semua karena kemurahan Tuhan masih berlaku dan berlangsung bagi kita. Untuk itu kita akan nyanyikan lagu pujian kita yang pertama. Kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Karena kemurahan
dan anak-anak kami. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sembah Kau Tuhan, sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Sembah Kau Tuhan, sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Semua dipersilakan duduk kembali. Mari kita persiapkan hati kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Siapkan hatimu, siapkan pikiranmu. Kita angkat pujian, Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap.
Mari kita mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh hamba Tuhan. Waktu dan tempat kami sediakan. Halo, selamat pagi untuk kita semua. Salam sejahtera. Apa kabar kita? Anak didik kami, Bapak Ibu, orang tua, wali murid, dan Bapak Ibu guru. Harapan saya kita semua dalam keadaan sehat semuanya. Amin. Bersyukur kita bertemu kembali dalam ibadah kali ini. Kita sudah memuji Tuhan tadi dan tiba waktunya, saatnya kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita. Kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang kami kenal dalam Yesus Kristus, kami datang kepadamu menaikkan syukur di pagi yang indah ini. Kami bisa memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan melalui kebaktian ini. Tuhan berkati kami yang mengikuti. Mulai dari tadi kami sudah bernyanyi sampai selesai, dan saat ini kami merenungkan firman Tuhan. Berkatilah, berkati hambamu dan juga berkati semua kami yang mengikuti. Dalam nama Yesus kami siap mendengar semua. Amin. Baik, mari kita akan merenungkan firman Tuhan dan membuka Alkitab kita, ya, dalam kitab Bilangan ayat yang pasal yang ke-13 ayat 25 sampai 33. Bilangan 13 ayat 25 sampai 33. Cukup panjang pembacaan kita hari ini. Saya akan baca untuk kita semuanya. Mari kita menyimaknya. Ya, mari kita menyimaknya. Demikian firman Tuhan. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu, dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segala umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu, dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek yang di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian kalian mencoba menerangkan hati bangsa itu. Tiada pengusaha, katanya, tidak, kita akan maju dan menuju negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka, dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana ada orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Saya lanjut pasal 14 ayat 6 sampai 9 saja. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui itu diintai adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ayat 9. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedangkan Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Amin. Cukup panjang pembacaan teks Alkitab kita hari ini.
Tapi kita harus membacanya supaya kita paham isi daripada cerita teks ini. Tema kita hari ini, anak didik kami, adalah berani berbeda atau dare to be different. Dalam bilangan yang kita baca tadi, ini mengisahkan bagaimana 12 pengintai yang diutus oleh Musa atas suruhan Tuhan ke negeri yang akan mereka masuki. Tadi sudah kita baca kisahnya. Dari 12, 10 memberikan kabar yang berita yang membusukkan, yang tidak enak, yang menakutkan. Yang 2 berbeda dengan yang 10 tadi. Kita lihat kisah ini, dan ini sangat menarik, yang membuat kita juga harusnya berani tampil beda, be different. Nah, anak didik kami yang saya kasihi, sebentar lagi sekolah kita akan melakukan ujian tengah semester, betul ya? Ada banyak mungkin yang sudah mempersiapkan diri. Sabtu lalu kita informasikan, mari kita mempersiapkan diri untuk mengikuti, menghadapi ujian tengah semester ini. Nah, ini ada cerita, walaupun masa itu dalam cerita ini ujian tengah semester juga, tetapi tatap muka. Ada seorang anak bernama, kita sebut saja Niko. Dia membesarkan dirinya dengan sedemikian rupa, tekun belajar, karena sebentar lagi akan ujian tengah semester, seperti kalian yang sedang membesarkan diri dalam ujian semester mendatang. Nah, tibalah waktunya ujian tengah semester. Dilihatnya ketika ujian tengah semester, bertemu teman-teman banyak mencontek. Hampir semua teman satu kelasnya itu mencontek. Dia lihat kiri kanan, dia menoleh sedikit ke belakang. Percuma saya belajar, saya habis-habisan belajar. Toh teman saya enak-enakan nyontek tanpa belajar. Melihat pemandangan itu dia berpikir demikian. Akhirnya dia putuskan untuk besok malamnya dia tidak belajar. Karena nanti kalau belajar dia akan dibully teman, sok pintar loh, sok jujur, udah nyontek aja. Atau juga nilai kita lebih tinggi nyontek, kata temannya. Kemudian dia putuskan ikut nyontek dengan temannya, dia malas-malasan hari ujian berikutnya. Si Niko bila ibunya, kok santai-santai. Waktu malam hari dia nonton TV sambil ngunyah-ngunyah makanan, nyemil. Dia ditanya ibunya, Niko, kok biasa ujian kan? Iya, dia ceritakan apa yang terjadi di kelas. Tahu nggak? Mama yang marah kepada dia, mama yang menegur dia, kemudian dinasihati. Kamu tetap harus berbuat jujur. Walaupun teman-temanmu semuanya menyontek, kamu harus tampil beda, kamu harus berbeda. Coba kamu sekolah minggu, coba kamu ikuti kebaktian, coba kamu ikuti persekutuan. Berdoa setiap hari. Kalau kamu menunjukkan sikap kamu takut kepada teman daripada takut kepada Tuhan, harus jujur, walaupun kamu dikucilkan. Kemudian dia tersentak. Saat itu juga dia kembali belajar. Syukur dia bisa mau menerima nasihat dari mama. Nah, anak didik kami yang saya kasihi di dalam nama Tuhan. Kisah yang tadi kita baca, saya katakan pengintai yang disuruh Musa atas perintah Tuhan ke tanah Kanaan. Setelah 40 hari para pengintai tersebut kembali melaporkan hasil kerja mereka. Tadi saya katakan ada yang memberikan kabar busuk, ada yang memberikan kabar yang baik. Yang busuk sungguh nggak mungkin kita, tapi ada yang berbeda. Ya, yang berbeda siapa? Yosua dan Kaleb. Dia bilang kepada mereka, kalau negeri yang kita itu negeri yang sangat indah. Ya, betul. Mereka juga menyemangati bangsa Israel bahwa kita pasti bisa mendudukinya. Kenapa? Jangan takut. Ya, di ayat 9 tadi. Jangan kamu berontak kepada Tuhan. Di pasal 40 ayat 9. Kita pasti bisa menduduki negeri ini. Tuhan sudah janjikan negeri ini untuk kita. Harus semangat. Tuhan mereka sudah meninggalkan mereka.
Tuhan kita tetap menyertai kita. Nah, ini perbedaan yang ditunjukkan oleh Yosua dan Kaleb membangkitkan semangat mereka. Nah, ini yang mau kita contoh dan teladannya. Sementara kalian akan ujian, guru kalian nggak bisa mengawasi kalian karena kita ujian daring, betul ya? Mari berlaku jujur, tampil beda walaupun teman kamu ngajak, janganlah orang lain mengerjakan, tidak usah kamu. Siapa tahu ada yang begitu ya. Maafkan saya harus sampaikan itu. Mari tampil beda, kamu harus belajar dari sekarang, walaupun daring, kamu bisa saja ya. Daring itu kan kita bisa minta bantuan satu, tapi kamu harus hasil dari dirimu sendiri. Kerjakan jujur, supaya memang hasil nilainya itu nanti dirimu sendiri yang mengerjakan karena kamu rajin belajar. Kalaupun belum berhasil nggak apa-apa, belajar lagi akan datang ujian berikutnya, kamu pasti bisa. Gak paham, gak mengerti, tanya kepada Bapak dan Ibu. Nah, seperti kisah yang kita baca tadi. Nah, saya juga teringat dengan kisah pemuda yang berani berbeda juga di sebuah lingkungannya. Ada 3 pemuda dan bersama dengan Daniel. 3 pemuda itu siapa? Sadrak, Mesak, Abednego. Walaupun Daniel mengisahkan tentang ini, mereka adalah tenaga kerajaan Israel yang dibawa paksa ke Babel. Tenaga kerja bangsa Israel. Nah, sebagai negara penjajah, Babel memanfaatkan tenaga mereka ini semua, yang mudah-mudahan yang terampil ini menjadi penjajahan. Itu juga benar penjajah ya, di Belanda ya, dari Buzuru, kerja Rogi dan sebagainya. Beginilah Sadrak, Mesak dan Abednego mendapat pekerjaan di istana. Namun pada suatu hari mereka bertiga ini menolak dalam sebuah peresmian patung dewa emas setinggi 27 meter. Mereka atau semua orang disuruh untuk menyembah patung ini, ikut menyembah patung ini berdasarkan agama mereka. Kebebasan dari semua orang harus menyembahnya, tapi mereka bertiga tidak mau. Dikatakan mereka, kami menganut agama lain. Tapi dia dengan sopan berkata kepada raja, baginda yang mulia, hendaklah Tuanku maklumi bahwa kami tidak dapat memuja dewa Tuanku ini, patung emas yang Tuanku dirikan ini. Maklumkanlah. Kemudian raja geram, anak didik kami, kemudian melemparkan ketiganya ini ke dalam perapian. Mereka berani tampil beda dengan orang-orang yang mau itu menyembah itu. Mereka tidak mau, karena mereka punya Tuhan yang mereka sembah, bukan patung yang didirikan itu. Tapi setelah dilempar ke perapian, raja terbelalak. Dilihatnya mereka tidak terbakar, dan ada satu orang yang seperti mendampingi mereka, yang itu adalah malaikat. Dan kemudian raja memerintahkan mengeluarkan mereka dari perapian. Dan kemudian raja katakan, pujilah dan sembahlah Allah Sadrak, Mesak dan Abednego. Wow, ini dalam kisah di Daniel, kitab Daniel. Kenapa? Karena empunya langit dan bumi adalah Allah daripada Sadrak, Mesak dan Abednego. Luar biasa, berani tampil beda. Dia tidak mengalami celaka, ya, luar biasa. Walaupun kita tampil beda, dikucilkan dan sebagainya, ya nggak apa-apa. Jadi kita sudah melakukan kebenaran. Kebenaran itulah yang menjadi patron kita. Ini harus kita tunjukkan sebagai anak-anak Tuhan. Ya, memang nggak mudah dalam kehidupan sehari-hari kalian untuk tampil beda, menunjukkan keperbedaan dengan orang-orang yang dirinya itu selalu melakukan yang tidak benar. Karena orang selalu melihat yang mana banyak dilakukan. Orang mau banyak melakukan yang mana, orang ikut yang mana. Pasti banyak orang lebih gampang ikut yang salah, yang nggak benar. Kayak tadi mencontek, kita bisa tergoda ya, terpengaruh. Tapi kalau kamu terus ingat apa yang Tuhan katakan, harus berani tampil beda walaupun kamu dikucilkan, kamu pasti mendapatkan berkat.
Tuhan senang dengan orang-orang yang demikian. Nah, inilah sisa firman Tuhan yang hari ini saya mau sampaikan kepada kita semua. Sebagai anak-anak yang telah dikhususkan oleh Allah, kamu harus berbeda dengan dunia ini. Karena itulah yang Tuhan inginkan sebagai anak-anak Dia. Baik dalam tingkah laku, perkataan, bahkan gaya hidup kita. Sekali lagi, memang itu gak gampang, gak mudah. Ya, gak mudah, gak gampang. Tapi kamu harus kerjakan itu terus-menerus sebagai anak-anak Tuhan. Inilah kebaktian-kebaktian kita nih, firman Tuhan yang setiap Sabtu kita dengarkan di kebaktian sekolah, juga di kebaktian gerejamu, hari Minggu. Itu juga membuatkan kita, memotivasi kita, memberikan kekuatan, dorongan yang positif untuk kita taat dan dengar kepada perintah Tuhan. Sepenuhnya engkau lakukan itu, Tuhan akan menolong kamu dalam kondisi dan situasi apapun. Terakhir saya katakan, selamat lakukan dan teruslah berjuang. Sebuah pertanyaan refleksi untuk kita. Kalau bisa menjadi diri sendiri, mengapa kita mau menjadi diri orang lain? Kalau bisa mengembangkan diri sendiri, apa perlunya menciplak diri orang lain? Yang ketiga, apa salahnya jadi diri sendiri yang berbeda dengan orang lain jika memang masih di rel yang benar? Amin. Tuhan berkati. Beranilah tampil beda. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk mengenal firman-Mu pagi ini. Mampukan kami untuk tampil beda dengan orang-orang yang tidak sesuai dengan relnya Tuhan. Maunya Tuhan. Jika kami masih berjalan dalam rel dan perintah firman Tuhan, mampukan kami untuk berbeda dengan orang lain. Tolong kami, sebentar juga akan melakukan menghadapi ujian demi Tuhan yang berikan kepada kami hikmat kita. Pujilah Tuhan, nanti kami mau sekali dalam nama Yesus kami. Amin. Tuhan berkati. Shalom. Ya, sebelum kita menutup ibadah kita, masih kita angkat lagi satu pujian lagi, waktu Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semuanya untuk kebaikanku. Kita nyanyikan bersama. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan
Baiklah, kita akan menutup ibadah kita. Sebelumnya kita mari bersama-sama berdoa. Bapa kami, mari lipat tangan, tunduk kepala. Kita bersama-sama sampaikan doa Bapa kami. Kita mulai. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Baik, kita tetap dalam keadaan berdiri. Kita akan terima berkat daripada Tuhan saja. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita terima berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia dan anugerah daripada Yesus Kristus, pimpinan persekutuan yang indah dari Roh Kudus, itulah yang memberkati kalian semua, mulai pagi hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima Amin. Silakan duduk, kita saat teduh sejenak. Ibadah kita selesai, puji nama Tuhan, kita boleh menyelesaikan ibadah kita hari ini. Ingat, anak didik kami, menjelang ujian tengah semester, mari persiapkan diri kalian dengan baik. Di tanggal 27 September mendatang kita akan mengadakan ujian tengah semester. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat mengikuti pembelajaran daring. Tuhan berkati, sampai ketemu Sabtu depan. Shalom.